Om Swastiastu, tiang lan timpal-timpal, jaging laksanayang indek Dharmatula, ring Griya Singaraja. Narasumber, Ida Sri Begawan Krishna Nanda Nawasidi. Beliau menjelaskan materi tentang persulinggihan. Sulinggih berasal dari kata dasar linggih yang berarti duduk atau bersemayam. Dalam konteks keagamaan di Bali, sulinggih adalah orang suci yang telah didiksa dan berwenang untuk memimpin upacara keagamaan dan membimbing umatnya secara spiritual. Menjadi sulinggih ada dua jalan utama secara niskala dan mandiri. Untuk tahap menjadi sulinggih harus melewati tahap Eka Jati. Setelah melewati tahap Eka Jati, lalu akan ke tahap Dwi Jati. Keseharian sulinggih menggunakan pakaian adat putih kuning. Ada beberapa pantangan menjadi seorang sulinggih. Yang pertama itu makanan. Kedua, tidak melakukan kekerasan, tidak menyakiti, tidak mencela, dan larangan lainnya. Untuk mantra, pada dasarnya mantra, pemangku dan sulinggih itu berbeda. Sulinggih mempelajari mantra yang khusus. Mantranya pun berbeda-beda. Setiap kegiatan upacara itu adalah ringkasan dari jawaban yang beliau jelaskan kepada kami saat kami melaksanakan Dharmatula. Untuk jawaban selengkapnya, kami cantumkan di video. Ini adalah video hasil dokumentasi kami. Kami dari Kapesta ingin mewawancarai sebagai tugas kami, tugas kami. Nah, di sini kami ingin bertanya bagaimana proses bisa menjadi sulinggih. Nah, langsung to the point. Mohon maaf sebelumnya Jurusan nanti. pendidikan agama. Oh, itu ada secara umum, ada mulai belajar ya. Dari belajar itu lebih bagus. Dari belajar seperti adik-adik ini di tempat sekolah khusus apapun itu yang penting agama. Ada secara khusus itu petunjuk Ida Betara, ciri-cirinya saya kan sudah tahu kesakitan, kronik, sehingga sinyal itu ada yang memberitahukan secara langsung atau secara sekali. Nah, kalau satu ini secara sekali, gak ada niat untuk jadi sulinggih. Mulai dari ini kan generasi kedua nih, generasi pertama kita Betara, Daji itu seperti jelomangku, tanpa ada angin, tanpa ada rencana, tiba-tiba dalam satu persembahyangan seluruh Bali itu ada perahu, itu tepak istilahnya, harus melinggih. Dan kami nggak tahu waktu itu bahwa itu melinggih. Karena dari awal dari jam itu ya naik gereja seperti ini. Dan kita dikaitkan, oh ternyata ini maksudnya benar. Nah, kita baru belajar setelah di Bintan menjadi Brahmana, baru belajar. Nah, ratu generasi kedua juga begitu. Tapi orang tua itu dia persiapkan orang, anaknya, kakak dia, untuk mengganti. Kapan ketika beliau lebar akan diganti oleh bapak. Tapi sekali lagi itu mungkin tidak dikehendaki oleh Betara, karena itulah yang mengganti. Harus ada yang turun temurunnya. Harus. Jadi syarat seorang sulinggih itu pertama dia punya gereja dan pemerajan pribadi. Jadi merajannya sulinggih itu
tidak dimiliki oleh Dadi. Karena kenapa? Karena sejajar nanti sama Kawitan. Ketika meninggal, pacaran, dia itu semacam terakhirlah nikah ini ada gitu ya. Setelah itu sudah di tempat yang sama dengan perkawinan. Makanya harus punya dia. Syukur-syukur bisa menjalankan fungsinya sebagai selinggih, yaitu memberikan tempat ruang melayani umat untuk melaksanakannya. Tapi sekarang kan kehidupan zaman sekarang ini areal tanah rumah dari warga umat kan semakin terbatas. Jadi musikan dari sini. Jadi kita ini hampir 20 jam standby untuk melayani umat. Apapun itu permintaannya, selama kita mampu dan mengatur. Seperti kita janji untuk ketemu dari kemarin pas ngaben banyak sibuk sekali. Kita dulu rencanakan sok tapi ya kita tinggal ngatur waktu. Hari ini kita coba sambil menunggu kita terima dari sana. Semester berapa nih? Semester 2. Oh, anaknya itu ada yang kuliah di sana. Ista, teologi dia. Teologi dia. Yogi ya? Oh, Yogi. Itu nanti calon selinggih. Ya, hanya dari SD sudah kita siapkan. Nah, mudah-mudahan nggak meleset. Karena dia punya kakak. Mana dia? Yogi di ada juga pertanyaan yaitu makna kan ada dipakainya kan berbeda daripada mangku. Kalau itu gimana tuh makna dari pakaiannya, dari pakaian suci yang dilaksanakan yang digunakan sebagai seorang selinggih? Ketika melinggih busana seperti ini kira-kira kesehariannya Kesehariannya juga seperti ini. kesehariannya ada. setiap hari Kita kan- seperti ini. Kita akan berusaha untuk melaksanakan fokusi sebagai selinggih. Busana mulai dari peniksaan itu sudah setiap hari memukit, setiap hari lah begini. Apalagi kita bertugas untuk melayani umat, apapun itu masalahnya, bukan hanya upacara, masalah rumah tangga, masalah kehidupan. Fenomena yang sekarang terjadi kan banyak yang bundirnya. Ya. Itu tuh bagi fungsi dari pemimpin upacara, pemimpin selinggih juga salah satunya kurang. Karena sibuk upacara yang kehidupan sosial itu jarang sekali. Makanya minimal datang. Kalau kita datang ke rumahnya, ke rumah-rumah itu ya agak ini gitu. Jadi keseharian seperti ini bedanya sama pemangku. Kita ketika melinggih itu sudah melinggihan siwu, aliran kita siwa. Kalau yang siwa ya ada 3 aliran kan, siwa, Buddha, bukan Buddha ya, Boda itu kasogatan, itu tidak mengerucut ya. Dia Terurai ya? Ada sekuping, seleher, sebahu atau sepanjang. Pokoknya terurai. Kalau lihat di Facebook itu ikut lagi itu Buddha lah,
Bodang. Itu juga kalau saya dua ada ini simbol dari linggam tinggi dari sini. Kalau jero mangku dia yang disungsung di kepalanya itu kawitang dan atau dewa dewi betari yang dia susung di perut itu. Karena merajan yang menjelang dari kawitang kalau yang tinggi itu merajan sudah. Jadi kemana-mana pun ada di ubun itu tetap sama. Itu bedanya. Satu lagi bawa tongkat kalau sendiri. Kalau menantu, kalau tua, Tidak boleh. tongkat itu meskipun kita masih muda bisa berjalan tetap pakai tongkat, simbol dari orang tua. Orang tua dan sebagai memberikan jalan. Kuning ya kalau pakaian putih kuning hitam batik itu kan kesepakatan dari PHDI kemarin diseragamkan. Kalau sembahyang pakai putih kan gitu diseragamkan. Sebenarnya saya pakai dulu kan sebelum tahun 80-an itu bebas, malah ada songket, pakai pakaian bebas lah, yang penting aman. Kalau sekarang kesepakatan dari PHDI, kebetulan dari PHDI jadi tahu kesepakatan. Artinya busana sulinggi ya. Busananya kan seperti dia tidak pakai selendang seperti ini kan pakai selendang. Kalau sulinggi selendangnya harus seperti ini. Bawahnya kuning dah. Jadi kuning. Kalau yang istri pakai awalnya lebih ini cara selendangnya seperti ini. Terus seperti ini. Nggak seperti itu. Lanjut, apakah ada pantangannya atau aturan khusus terkait makanan yang dikonsumsi untuk seorang sulinggi? Ya, pantangan sebenarnya makanan tergantung dengan kesehatan dan kesucian. Sebaiknya makanan itu itu kan ada kapal ya, ada istri. Sebaiknya makanan itu makanan yang dimasak oleh istri. Jadi walake non sulingita walake ya, ada kita pengayah itu sebaiknya tidak memasak untuk kita. Karena dari sebagai istri harus bisa masak kalau bisa. Dan makanan itu yang higienis dan tidak makanan buas dari makhluk buas. Misalnya daging anjing, daging ular, itu yang normal aja. Disarankan lagi dari hewan yang berkaki dua, ayam, bebek, ada lagi telur, karena itu fokus ke gaya hidup sehat. Kalau makan daging tensi naik. Kebanyakan sulinggi itu orang tua, jadi menghindari makanan-makanan yang sifatnya memancing tensi, merusak kesehatan. Karena makanannya subur, sebaiknya dimasak oleh istri. Apapun itu, kopi misalnya. Ya. Apalagi kita kan nggak tahu yang masak itu orang yang kena sebel, orang menstruasi, ya, cewek. Nggak boleh. Karena lebih aman yang dimasak oleh istri. Masak, jago masak. Jago masak ya.
biasanya kalau untuk mantranya itu apakah semua orang bisa melakukannya atau mantra yang bisa dilanturkan oleh seorang sendiri itu? Begini, sebaiknya mantra itu mulai dipelajari oleh orang yang sudah mengundang. Kalau upanayana, karena kan upayana, itu semacam pemerintahan Saraswati, alim, linggihan kada sangai Saraswati. Itu ketika belajar kan masuk semua. Itu efek dari pemerintahan. Kalau keselinggihan itu ada level di mana ada mantra-mantra yang akan diucapkan secara sakral. Sebaiknya pemerintahannya lebih besar. Lain jadinya. Ya, beda. Ada tambahan pemerintahan yang ulu ayabannya itu catur, Banten. Jadi Sang Yang Haji Saraswati, Sang Haji Guru Reke, Sang Haji Siwa Taksi itu masuk dewa-dewanya. Sang Haji Siwa Guru, mantra-mantra untuk langsung kepada Sang Yang Siwa, langsung kepada Sang Haji. Fungsi kelebihannya itu bisa nyumir dan gelukat ketika lihatnya. Kalau mencaru level jero mangku, level yang lain itu hanya gelukat gitu. Kalau sulinggih dia membuat Buddha itu berubah menjadi dewa. Itu semnya lah istilahnya, sertifikatnya hanya untuk sulinggih. Kalau meskipun jero mangku mau hafal puja mantranya, tapi dia nggak bisa. Semacam simbol aja dia ngomong gitu, tapi nggak Buddha aja tetap di situ gitu. Nah, seperti itulah kira-kira ilustrasinya. Ada puja khusus yang diucapkan, ada untuk sulinggih. Itu kan beda makanya dengan kemampu. Dasarnya sama, cuma tambahannya berbeda. Apakah setiap upacara menggunakan jenis mantra yang berbeda-beda? Ya, Sepertinya kaulahan beda. beda. Pawiwahan mantra untuk Sang Semara dan Ratu, tiga Ratu. Ini juga ada misalnya agama yang cewek, misalkan nikah tuh yang cewek itu agamanya Islam misalnya, yang cowok Hindu gitu kan, pindah agama itu juga beda. Itu upacara Sudiwadani, kita di undang-undang RI ya, undang-undang perkawinan itu tidak boleh menikah beda agama. Jadi harus disatukan agamanya, itu dasarnya. Kenapa harus sama-sama agama? Kan tinggal pilih, misalnya kalau istrinya mau ikut yang sang suami, dia Sudiwadani. Harus Hindu dulu. Nah, upacara mantra itu untuk mengambil sumpah, mantra Sudiwadani, mengambil sumpah untuk meyakini agama Hindu, menjadi agama Itu Hindu. juga harus bersumpah. Ya, Cewek ya, ada tuh ucapannya tuh. Setelah itu baru dia dihadiri setiap upacara ya, itu selalu ada 3 saksi. Ada manusia saksi, itu yang mencatat, misalnya manusia yang menyaksikan. Kedua, Buddha saksi. Setelah itu dia kalian itu betul. Ketiga, dewa saksi. Ini natap untuk saksi bahwa mulai saat itu dia ada pacaran. Misalnya pawiwahan sah dia pawiwahannya. Kalau di antara 3 itu belum ada yang nggak ada, itu nggak sah.
Itu aja sih pertanyaan dari Sudah? iya, itu aja. Pertanyaan dari kami. Ya, minum dulu. Kalau untuk teori-teorinya ada di buku. Ini, itu udah siapin, terasa. Ini harus belajar dulu nih. Sebelum dia tahu suling deh. Karena sekarang ini kan fenomena setelah tahun 2000 suling itu banyak, lama makin banyak. Mangku juga mungkin banyak. Mangku karena mungkin puranya makin banyak. Apalagi dipisah satu dadio itu punya kan pura kerajaan ini karena dipisah tuh kerajaan dadio lain, ada pura kawitan, pengajangan kawitan itu dipisah lagi, pura paibon lagi, jadi 3 rata-rata. Nah, banyak belum lagi. Jurusan Dharma Acarya. Oh, Dharma Acarya. Dharma Acarya kan teologi ya? Bukan? Brahma Widya. Brahma Widya ya? Dharma Acarya khusus untuk pencerahan itu untuk Dharma Wucana jago nanti ya? elemen agama nanti ya, kena ya. Silakan minum. Jauh sekali duduknya. Oh, iya. Paparazi. Dari mana asalnya? Pupuan Tabana. Oh, bukan sama. Enggak beda. Kan Karangasem. Karangasem. Puan juga. Sama juga bukan. Ini apa? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan? Jauh. Lampung? Palembang. Palembang. Palembang jarang bilang Palembang ya. Palembang. Sana banyak juga udah ada gini. Ini ya. Udah ada. Oh, ya. Lampung banyak ya? Iya, banyak kan yang bilang. Lampung ya. Palembang mana? Palembang Oke ini. kan kabupatennya Oku Timur. Itu hidup. Oh, Ya. banyak anak transmigran di sana ya? Banyak Dulu. dulu ya. Sumatera. Oh. Apa? Aku Lampung. Danau Ranau tahu? Tahu. Saya pernah sana. Diri sana. Dulu Dekat sana. Gimana? Masih Masih banyak. jauh 3 jaman lagi. 3 jam. Itu termasuk Lampung Barat, Liwa. Daerah Liwa Iya. Maksudnya laut utara, laut Iya. utara. Dulu kita ngambul sana. Iya. Ke Danau cuma waktu Ranau. masih kecil itu. SMA. Saya SMP. Masih SMP ya. Ngambul seminggu di sana. ada ini ya, sumber mata air panas. Kurang tahu nih. Kurang tahu ya. Masih anak-anak sekarang mana ya tahu ya, apalagi udah merantau ke Bali. Di Bali tinggal di mana? Dia anak kos. Di kos. Orang tua di sana? Orang kos. Asli bilangnya Luse. Luse Oh, Penida. Luse. Iya. Itu sudah datang. Oh, sabun cuci. Adek, ngomong adek. Udah itu aja sih. Itu aja. Sekarang itu masih ada waktu nggak? Lagi mau ditanya. Udah itu aja. Aja. Ada lagi. Semua sih. Dia nggak minum apa? Sekarang kemana lagi? Sekarang kemana? Sebelum nyalain nggak? Enggak. Kenapa kesini? Dia mau nanya lu. Kenapa kesini? Siapa ngasih tahu? Dari Kak Edit. Kak Edi, Putu Edit kalau nggak salah. Edit Eka. anaknya dosen? Bukan. Bukan. Ada ya kuliah, ada yang belajar teman kuliah, kakak Iya. kelas. Iya kakak tingkat. Oh, Gimana mau lengkapnya? kenapa kuliah di Stah? Biển hỗ trợ